Terima kasih Frederica atas diskusi ini yang sangat menarik. Sekarang kita kembali lagi ke Wafa untuk mempelajari praktek-praktek terbaik untuk melaporkan berita di YouTube. Over to you, Waf. Mungkin beberapa dari teman-teman sini sudah sempat menonton sesi kami sebelumnya di bulan Agustus 2020, dan hari ini saya senang sekali nih bisa melanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu mengenai bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan keunikan konten teman-teman semua untuk mendapatkan penonton. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan kesempatan untuk jurnalis yang bekerja di tempat teman-teman untuk menunjukkan keahliannya. Nah, sebagai pakar dalam bidang jurnalisme, biarkan reporter atau jurnalis itu menjadi suara yang otoritatif dan otentik untuk membagikan konten yang memang menjadi passionnya. Ini adalah untuk memberikan voice yang personal dan otentik di konten digital Anda. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika men-showcase jurnalis atau reporter sebagai authentic voice dari konten Anda. Pertama, pembawa acaranya harus speak up atau berbicara gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kameranya itu langsung diarahkan kepada antara nanti yang menjadi konten, misalnya penonton yang menjadi konten, atau pembawa beritanya yang kemudian menjadi host. Kemudian yang ketiga adalah si hostnya atau si reporternya atau jurnalisnya harus memperkenalkan diri gitu ya. Seperti yang kita tahu, tak kenal maka tak sayang, maka penting untuk reporternya atau hostnya memperkenalkan diri. Yang keempat adalah penggunaan visual yang kuat. Jadi penggunaan berbagai motion graphics misalnya atau custom graphics sebagai background atau clip art atau pop art yang muncul untuk mengemphasize beberapa elemen di video itu juga sangat bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bisa dicerna oleh seluruh penonton Anda. Teknik yang kedua adalah untuk memberikan komentar pakar atau expert opinion untuk informasi penonton. Jadi tergantung nanti berbagai topiknya, makna atau perspektif yang bisa diberikan terhadap konten tersebut akan bisa berkembang dan tergantung dari pakar yang kemudian diundang untuk memberikan opininya. Penonton YouTube itu biasanya mereka merasa connected dengan personalities karena memang di YouTube kita menemukan banyak personalities. Jadi ketika mereka datang ke YouTube untuk menonton konten, mereka akan expect untuk menemukan personality dalam kontennya gitu, yang membentuk ikatan trust atau kepercayaan dan feedback loop ya antara si user dan si konten. Di contoh ini adalah di video ini Jason Bellini dari Wall Street, dia berbicara tentang dunia makanan yang sedang berkembang dan juga dia jadi memberikan atau sharing mengenai pengalamannya sendiri di dunia makanan sehingga nanti penonton yang mengkonsumsi konten ini bisa mengasosiasikan konten tersebut dengan opini dari si expert. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan konten newswire atau kawat berita untuk channel Anda. Maksudnya apa sih newswire atau kawat berita? Sebenarnya maksudnya adalah seperti yang kita tahu sumber informasi atau konten yang teman-teman dapatkan terkait dengan berita biasanya datangnya sepotong-sepotong ya. Karena ada nanti korlapnya memberikan video, potongan-potongan, klip-klip, dan mungkin juga akan diberikan secara berangsur gitu ya, bisa misalnya over few hours atau over a few days. Nah, penting bagaimana teman-teman bisa kemudian membuat cerita menyambungkan dari pecahan-pecahan konten ini. Mungkin nanti dibuat playlist atau dibuat section sehingga dia menjadi satu kesatuan yang menarik gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah Al Jazeera, dia mengemas rekaman dari berbagai sumber yang sebenarnya sumbernya tidak tahu satu sama lain, memberikannya juga di waktu yang berbeda untuk memberikan lebih banyak konteks dan menciptakan kisah yang lebih lengkap. Jadi meskipun nanti sumber-sumber kontennya datang dari orang yang berbeda-beda atau timeline yang berbeda-beda, si user experience-nya akan lengkap karena disambung menggunakan konsep newswire ini atau kawat berita. Teknik yang keempat adalah bagaimana teman-teman bisa menggunakan kelebihan lokasi sebagai keuntungan. Jadi meskipun semua serba digital, semua serba online, tapi yang namanya physical presence atau berada di lokasi langsung itu benar-benar sulit untuk dikalahkan teman-teman. Sehingga kalau misalnya di sini teman-teman ada yang memiliki jaringan misalnya kontributor atau biro di berbagai daerah atau di berbagai kota, pastikan kalau teman-teman di biro dan di berbagai daerah tersebut bisa hadir di lokasi langsung untuk dapat meliput berita secara otentik. Di contoh ini sebenarnya News 19 WLTX dia benar-benar tersebar konten providernya dan kontributornya dan bisa memberikan peliputan terutama yang berkaitan dengan cuaca itu dengan benar-benar sangat konsisten dan juga sangat otentik gitu ya. Terutama yang saat itu terjadi sedang badai di Florence dan bisa memberikan view yang benar-benar hands on langsung dari tempat kejadian gitu. Ini adalah hal yang tentunya
bisa dijadikan sebagai leverage untuk konten teman-teman semua. Nah, selain dari bagaimana memanfaatkan keunikan konten, saya juga ingin sharing mengenai bagaimana teman-teman bisa mengelola penemuan konten, atau sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah discovery. Bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan discovery dari konten teman-teman semua. Pertama harus kita bahas dulu mengenai perbedaan konteks antara orang yang menonton video berita di YouTube dengan orang yang menonton video berita di situs atau aplikasi teman-teman semua. Kalau misalnya orang menonton video di situs berita atau di aplikasi berita, biasanya dia sudah akan menonton video tersebut berbarengan dengan judul dan konten beritanya. Dan biasanya ada caption-nya juga di bawah. Sehingga nanti packaging video tersebut yang berkaitan dengan title, thumbnail, caption, dan lain-lain itu tidak perlu terlalu mendetail. Karena orangnya sudah mendapatkan konteks tentang video apa yang dia tonton. Nah, ini berbeda dengan YouTube tentunya teman-teman. Karena kalau di YouTube, orang tersebut atau pengguna tidak mendapatkan konteks yang berkaitan dengan artikel berita tersebut gitu ya. Bahkan kadang-kadang di judulnya aja juga tidak gitu. Sehingga penting untuk teman-teman semua ketika ingin mempackage video yang diupload ke YouTube dibandingkan dengan mempackage video yang diupload ke situs atau aplikasi teman-teman, harus dibedakan. Karena yang di YouTube itu membutuhkan konteks lebih banyak. Thumbnailnya mungkin harus lebih jelas, harus memiliki teks misalnya. Kemudian judulnya juga harus lebih jelas, artinya lebih memberikan informasi bagi si user sebenarnya ini apa gitu ya. Dan jangan lupa juga description atau caption, seperti itu. Nah, secara umum juga di YouTube, karena pengguna kita sangat diverse, orang menonton konten video itu bisa dari laptop, bisa dari desktop, bisa dari mobile, bisa dari tablet. Penting sekali buat teman-teman semua untuk memastikan experience discovery dari konten teman-teman di sini itu optimal. Dari berbagai sumber yang ada di YouTube maupun dengan berbagai experience. Contohnya adalah bagaimana sih kalau misalnya video atau thumbnail konten teman-teman itu muncul di home atau halaman beranda. Itu experience-nya akan berbeda ketika misalnya orang menemukan konten tersebut dari page rekomendasi gitu ya, atau suggested, atau konten video yang direkomendasikan oleh YouTube. Dan akan berbeda juga hasilnya ketika orang menemukan konten tersebut dari hasil search results gitu. Nah, perlu untuk teman-teman eksperimenkan di sini konten kalian itu ketika muncul di home, ketika muncul di recommended, ketika muncul di search result itu seperti apa? Apakah informasinya tidak terpotong-potong? Contoh misalnya yang paling sering saya lihat nih, judulnya kan kepotong, sehingga nanti bagaimana judul itu bisa didesain agar informasi yang paling penting itu di paling depan supaya dia tidak kepotong misalnya contoh. Nah, kemudian experience-nya juga dibandingkan kalau misalnya menonton di HP yang besarnya 7 inci layar misalnya, dibandingkan dengan HP yang besarnya misalnya 4,5 inci. Bandingkan juga dengan ketika nonton di tablet, bandingkan dengan nonton di TV, dengan di konsol, dengan di laptop dan desktop dan lain-lain. Intinya pastikan bahwa semua experience menonton dari sumber apapun, di device apapun itu optimal. Nah, kemudian juga ada yang berkaitan dengan kemasan kontennya sendiri nih, atau konten packagingnya. Tadi saya sempat sudah singgung ya, apa sih yang berkaitan dengan konten packaging. Sebenarnya standar yaitu judul harus jelas, deskriptif, akurat, dan ringkas. Jangan clickbait, itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah mengenai thumbnail. Pastikan thumbnailnya punya resolusi tinggi dan memiliki elemen ilustratif. Jadi jelas kalau di thumbnail itu sedang menggambarkan apa yang terkait dengan kontennya gitu ya. Artinya ya sebenarnya intinya thumbnailnya juga nggak boleh clickbait. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi. Jadi di deskripsi harus dijelaskan apa yang sebenarnya menjadi konten dari berita ini, dan utamanya adalah itu dijelaskan di 2 baris pertama. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, orang kalau misalnya mau lihat barisan selanjutnya, dia akan ngeklik ya. Nah, kadang-kadang orang bahkan nggak bother tuh untuk melakukan itu, hanya melihat di 2 baris pertama. Dan itu penting sekali untuk teman-teman bisa menyampaikan poinnya di 2 baris pertama tersebut. Nah, pastikan ketika ingin menentukan judul, kemudian thumbnail, dan description, kalau bisa memang sekaligus. Artinya sudah dipikirkan ini semua nyambungnya seperti apa gitu ya. Jangan sedikit-sedikit. Mungkin nanti orangnya yang bikin thumbnail dengan orangnya yang nulis caption dan title itu memang harus bareng gitu ya, untuk memikirkan seperti apa packagingnya gitu. Dan jangan lupa di YouTube Analytics ada fitur data tayangan, kemudian ada CTR juga untuk bisa mengukur seberapa optimum title, thumbnail, dan description yang digunakan oleh teman-teman untuk video teman-teman. Nanti bisa di-sort berdasarkan konten yang misalnya CTR-nya paling tinggi. Seperti yang kita tahu, CTR adalah ukuran konversi antara impression menjadi traffic views, seperti itu ya. Dan itu biasanya dinilai dari thumbnail dan title-nya. Nah, kemudian ada juga teknik untuk membedakan konten secara visual dengan thumbnail dan logo. Sebenarnya ini adalah fungsinya untuk mempermudah penonton memberikan semacam indikator. Oh, kalau konten ini adalah misalnya dari grup media ini,
atau dari publisher ini, seperti itu ya. Dan itu sebenarnya nanti akan bisa memberikan semacam impression of familiarity. Jadi si usernya sudah merasa familiar nih dengan konten ini, sudah nyaman dengan kualitasnya dan pacingnya. Jadi begitu dia melihat logo tersebut atau elemen grafik tersebut, dia akan langsung uh, untuk ngeklik lagi, sehingga nanti bisa meningkatkan sustainable engagement teman-teman semua. Nah kemudian kalau ketika menggunakan judul, ketika menyematkan judul, dicoba untuk bisa menghubungkan judul itu satu sama lain dengan judul yang ada di konten lain. Sehingga nanti ini mungkin berkaitan dengan teknik newswire seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana video yang terpisah-pisah itu bisa tersambung menjadi satu kesatuan, seperti satu cerita yang bersambung. Seperti itu. Nah, kemudian juga perlu dipikirkan apakah ada template atau gaya thumbnail yang mau digunakan terkait dengan kontennya. Gitu. Jadi kalau misalnya kontennya seperti ini, template thumbnailnya seperti ini. Kalau kontennya berkaitan dengan ini, template thumbnailnya seperti ini. Ini untuk memudahkan pengguna untuk bisa membedakan konten yang ada di channel teman-teman secara visual. Jadi bukan cuma playlist, bukan cuma sections, tapi juga berdasarkan style dari thumbnail yang digunakan. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya adalah kalau gambar yang menjadi thumbnail itu seperti misalnya ketika ada interview atau misalnya ada hearing, itu jelas sekali menunjukkan suasana seperti apa gitu dibandingkan dengan konten-konten yang misalnya tidak berkaitan dengan tersebut. Misalnya berkaitan dengan operasi penyelamatan bencana alam dan lain-lain, itu memiliki kekhasan thumbnail yang juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian beberapa hal lagi mengenai thumbnail, pastikan kalau misalnya thumbnailnya itu sederhana, artinya bisa diproses dengan mudah secara visual oleh pengguna gitu ya, dan seperti yang tadi saya sampaikan tadi memiliki template gitu. Dan kalau bisa nanti ada sistem di mana teman-teman memiliki overlay. Jadi nanti ini adalah lapisan pertama thumbnailnya, misalnya main grafiknya, lapisan keduanya misalnya adalah logo gitu misalnya, kemudian lapisan ketiganya adalah seperti contoh yang ada di sini, menunjukkan apakah dia misalnya menjadi bagian dari satu series atau bagian dari satu playlist dan lain-lain gitu. Itu tergantung dari bagaimana strategi konten teman-teman. Nah, kemudian secara teknis ada beberapa hal yang perlu diingat juga mengenai thumbnail. Pertama, perlu diingat kalau nanti, terutama kalau ini experience menonton dari desktop atau laptop, akan ada tombol play YouTube di tengah-tengah, ya kan? Jadi pastikan kalau misalnya tombol play itu nanti tidak menutupi bagian elemen atau bagian grafik yang penting di thumbnail tersebut. Kemudian yang kedua, secara teknis, pastikan kalau aspek rasio dari thumbnail itu 16:9, ini yang paling standar. Kemudian resolusinya optimal adalah 1280 kali 720 pixel. Kemudian ukuran filenya kurang dari 2 MB. Kalau nanti teman-teman ingin lebih tinggi resolusinya, seperti misalnya 1920 kali 1080, itu juga bisa, asalkan size-nya tetap kurang dari 2 MB. Yang tidak disarankan adalah untuk resolusi yang lebih rendah dari 1280 kali 720. Nah, kemudian secara elemen grafiknya sendiri, sempat saya sebut tadi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya emphasize di sini. Pertama adalah mengenai branding. Branding idealnya nanti kalau ada logo atau icon apapun, ditaruhnya di pojok, entah itu di pojok kiri atau di pojok kanan gitu ya. Tapi usahakan tidak di tengah, karena tengah nanti harusnya adalah yang menjadi kontennya sendiri gitu. Kemudian ada beberapa tips lain, yaitu menggambarkan kontennya secara akurat. Jadi memang thumbnail itu menggambarkan konten apa yang nanti akan dikonsumsi oleh si user. Kemudian dia terang, artinya nggak redup gitu ya. Kemudian memiliki kontras tinggi, artinya jelas. Misalnya ini yang black and white-nya, kemudian ini yang red and blue-nya, green yellow-nya itu jelas. Jadi memiliki kontras tinggi, dan kemudian dapat dilihat dengan jelas di semua ukuran. Jadi dicoba kalau misalnya dilihat di HP yang layarnya 4,5 inci seperti apa, dilihat di iPad seperti apa, dilihat di HP yang layarnya 7 inci seperti apa. Dipastikan thumbnail, teks, title, iconnya, dan semua yang ada di situ itu bisa di-digest dengan mudah. Seperti itu. Nah, kemudian tips lainnya adalah untuk menggunakan YouTube Analytics, atau di sini juga bisa kita menggunakan Google Trends untuk melihat tren-tren atau kata kunci yang kira-kira menjadi high interest di region tersebut atau di negara tersebut. Jadi seperti contoh, teman-teman bisa menggunakan Google Trends untuk mencari kata kunci apa yang paling populer, kemudian dia paling populer di daerah mana, misalnya kalau teman-teman ingin mengangkat suatu topik gitu ya, atau misalnya tren minat dari kata kunci tersebut dari waktu ke waktu, apakah ini steady misalnya selama setahun, ataukah itu baru spike seminggu terakhir, dan lain-lain. Kemudian juga ada perbedaan tren di penelusuran web, berita, atau YouTube. Jadi teman-teman bisa melihat apakah ini yang trennya ada di YouTube, ataukah di web, ataukah di artikel-artikel berita. Seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu mempertimbangkan secara teliti istilah yang digunakan untuk penonton yang ingin dijangkau, dan kemudian juga waktu upload.
Jadi kita menyesuaikan penggunaan term-term atau judul itu dan thumbnail juga tergantung dengan target marketnya gitu ya. Dan waktunya, karena target market tertentu mungkin akan aktifnya di waktu-waktu tertentu juga. Seperti misalnya menargetkan anak-anak muda misalnya atau pekerja kantoran ya mungkin mereka akan aktif banyak di waktu lunchtime misalnya atau misalnya pulang kantor jam 6 jam 7 sore. Tapi kalau misalnya menargetkan stay at home mom atau stay at home dads misalnya yang misalnya seharian di rumah mungkin bisa lebih fleksibel waktu uploadnya sepanjang hari. Itu sebagai contoh saja gitu. Nah, kemudian ada kesempatan juga untuk teman-teman bisa menggunakan subtitle atau tool untuk menerjemah untuk membantu teman-teman bisa mendistribute kontennya ini ke audiens yang lebih luas, terutama misalnya penduduk di negara lain yang tertarik dengan konten berita yang sedang terjadi di negara tersebut gitu. Jadi ini bisa menjadi sangat penting ya untuk accessibility. Dan apalagi kalau kita mengingat juga mungkin akan ada orang yang tetap prefer untuk membaca subtitle sambil menonton beritanya karena berbagai alasan gitu ya. Jadi memang menurut saya worth it juga effortnya untuk teman-teman bisa invest di misalnya 1 atau 2 orang dedicated untuk memang memproduksi subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia paling enggak kalau misalnya ada bahasa lain yang kira-kira ingin ditargetkan bisa juga untuk semua konten berita teman-teman gitu. Dan kalau bisa judulnya dan description-nya juga ditranslate sehingga nanti YouTube akan bisa menampilkan versi title atau description dengan bahasa yang sesuai tergantung nanti penggunanya men-set region mereka apa. Gitu. Nah kemudian juga ada yang berkaitan dengan jadwal, konsistensi dan kecepatan mengupload. Jadi biasanya apalagi kalau kita berbicara mengenai breaking news ya, semakin cepat untuk menguploadnya biasanya akan semakin lebih bisa mudah didiscover karena saat itu pengguna kan akan langsung melakukan searching gitu ya. Dan kalau algoritma kita sudah bisa mendetek atau mengenal video teman-teman lebih awal itu sangat helpful. Namun yang ingin saya ingatkan di sini jangan sampai keinginan untuk mengupload video secara cepat itu mengorbankan integritas atau kualitas konten atau bahkan fact checking dari berita itu sendiri. Jadi mohon teman-teman juga tetap memastikan dari verifiability dan integrity dari konten beritanya meskipun memang ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Dan kalau bisa nanti ketika misalnya isunya evolving gitu, apalagi kalau misalnya kejadian-kejadian yang evolving, itu continuously diupdate. Jadi kalau misalnya ada ralat, ada perubahan, ada penambahan, itu juga diupdate gitu dan diinfokan kepada penonton kalau misalnya ada informasi yang misalnya sudah obsolete, itu adalah informasi yang baru seperti itu. Nah kemudian ya tidak lupa kata kunci, keywords yang ditaruh di title, metadata, kemudian di teksnya, di description, itu juga sangat penting apalagi untuk bisa membantu memunculkan konten teman-teman di hasil search. Nah, teman-teman, yang terakhir, saya juga ingin mengajak teman-teman di sini untuk bereksperimen dengan retensi penonton. Jadi menggunakan fitur retensi penonton yang ada di YouTube Analytics, teman-teman bisa melihat nih titik-titik mana yang kemudian menjadi penentu seorang penonton itu drop dari menonton video teman-teman, gitu ya. Seperti yang kita gambarkan di sini, misalnya contoh ketika dilakukan pengujian pertama, terlihat jelas nih bahwa orang 90% penonton akan menonton sampai ke menit pertama misalnya. Tapi ketika dia terus berlanjut akan semakin drop. Bahkan ketika tengah-tengah itu sudah mencapai hanya 50% retention saja. Nah, nanti perlu dilakukan eksperimen, entah itu dengan pacing dari kontennya, kemudian misalnya dialognya, atau skripnya, atau bahkan total durasinya, perlu dilihat mana kira-kira yang lebih optimal. Contoh kedua adalah misalnya seperti ketika sudah dieksperimen, ternyata dia jadi agak landai. Jadi ketika orang mulai menonton, 90% retention di menit pertama, dan di menit ketiga misalnya di tengah-tengah dia bisa mempertahankan di 70-80%. Tidak drop 50% seperti di video yang pertama. Nah, idealnya nanti adalah yang kita lihat seperti di grafik yang ketiga. Jadi kontennya pacingnya tight, script writingnya menarik, konten yang disajikan menarik sampai 90% penonton bisa retain sampai bahkan mungkin bisa dibilang 1 menit terakhir. Nah, biasanya ketika sudah masuk 1 menit terakhir atau beberapa detik terakhir baru mulai kelihatan drop-nya ketika orang sudah mengetahui kalau video itu sudah berakhir. Nah, ini menunjukkan kalau nanti konten teman-teman itu akan bisa dianggap sangat engaging dan ini sangat bermanfaat juga untuk discovery dari konten teman-teman yang nanti akan diproses oleh algoritma kita. Sebagai gambaran saja, konten yang bisa menjaga retention-nya seperti yang ada di bawah, itu bisa mendapatkan peningkatan AR sebesar 25% per upload, kemudian views-nya jumlahnya meningkatnya bisa 8 kali bahkan dibandingkan dengan yang di atas gitu ya, dan jam waktu tonton atau watch hours-nya bisa meningkat sampai 7 kali per upload. Ini kalau misalnya kita rata-rata dan agregasikan. Oleh karena itu penting sekali untuk teman-teman semua untuk bereksperimen mana tipe konten, mana durasi konten, script writing dan pacing yang cocok untuk menjaga retention dari penonton teman-teman semua.
Baik teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya di sesi Best Practices Sharing mengenai konten news di YouTube hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang dan terima kasih.